Gambar peta harus pakai skala, jangan lupa tulis namanya. Bila konsumerisme merajalela, frugal life bisa jadi solusinya. Apa itu frugal life dan bagaimana menjalaninya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Frugal life simpelnya adalah gaya hidup atau cara hidup yang mengutamakan pengelolaan keuangan yang bijak dan cermat dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran, mengurangi pemborosan, dan mengutamakan nilai-nilai kesederhanaan. Bagi kehidupan keluarga, menjalani gaya hidup hemat tidak hanya membantu menyeimbangkan anggaran keluarga, tetapi juga membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab dan bijak dalam mengelola sumber daya yang ada. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan frugal life ini? Yang pertama, pengaruh filosofi kuno seperti filosofi Yunani dan Romawi kuno. Konsep frugality atau hidup hemat memiliki akar yang dalam dari filosofi kuno, terutama dalam ajaran-ajaran Yunani dan Romawi. Misalnya filsuf Socrates dan Aristoteles mengajarkan tentang pentingnya hidup sederhana dan menghindari konsumsi yang berlebihan. Mereka menekankan pada kebahagiaan yang datang dari kesederhanaan, kebajikan, dan kontrol diri. Selain itu ada paham stoikisme, salah satu aliran filosofi yang sangat mendukung gaya hidup hemat yang dipelopori oleh Zeno dan Seneca. Mereka mengajarkan pentingnya mengendalikan hasrat dan keinginan duniawi, serta hidup dengan cukup dan tanpa berlebihan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kekayaan atau kemewahan, tetapi pada kedamaian batin dan pengelolaan diri. Yang kedua, revolusi industri dan perubahan sosial. Pada abad ke-19 dengan munculnya revolusi industri, masyarakat mulai berkembang ke arah konsumsi massal di mana barang-barang menjadi lebih mudah diakses dan lebih murah. Pada saat yang sama, gerakan transcendentalisme yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Henry David Thoreau menekankan pentingnya kembali ke alam dan hidup dengan sederhana. Thoreau dalam bukunya yang terkenal Walden mengajak pembaca untuk meninggalkan kehidupan yang berlebihan dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana dan lebih selaras dengan alam. Yang ketiga, krisis ekonomi dan gerakan frugalisme. Pada abad ke-20, terutama selama masa depresi besar atau Great Depression pada tahun 1930-an, banyak keluarga di seluruh dunia harus mengubah gaya hidup mereka untuk bertahan hidup karena kekurangan uang dan pekerjaan. Ini memperkuat pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien dan hidup sederhana. Banyak orang mulai mengadopsi gaya hidup frugal sebagai cara untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi. Yang keempat, frugalisme modern dan gerakan minimalisme. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan konsumsi berlebihan, gaya hidup frugal mulai dipopulerkan kembali. Banyak orang mulai mengadopsi gaya hidup minimalis yang sejalan dengan prinsip-prinsip frugal, di mana mereka lebih fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting dan menghindari konsumsi berlebihan. Gerakan minimalisme yang semakin populer saat ini sangat terkait dengan prinsip frugal life, di mana orang-orang berusaha mengurangi barang-barang yang tidak diperlukan, memilih kualitas daripada kuantitas, dan lebih memperhatikan nilai-nilai hidup yang sederhana dan bermakna. Apa saja yang bisa dibuat oleh keluarga dalam mempraktikkan frugal life ini? Yang pertama, membuat anggaran keluarga. Rencanakan pengeluaran bulanan atau anggaran yang mencakup semua kebutuhan keluarga, termasuk makanan, transportasi, listrik, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dengan memiliki anggaran, keluarga dapat mengontrol pengeluaran dan memastikan tidak ada pemborosan. Selanjutnya, prioritaskan pengeluaran. Tentukan kebutuhan mana yang paling penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, lalu batasi pengeluaran dan kebutuhan yang sifatnya sekunder atau hiburan. Yang kedua, belanja dengan cermat. Buat daftar belanja. Sebelum berbelanja, buatlah daftar belanja untuk memastikan bahwa kita hanya membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan. Hindari godaan membeli barang yang tidak direncanakan. Selanjutnya, manfaatkan diskon dan promosi. Cobalah untuk berbelanja saat ada diskon atau penawaran menarik, tetapi pastikan barang yang dibeli tetap sesuai kebutuhan. Kemudian, belanja dalam jumlah besar. Beberapa barang seperti bahan makanan atau produk rumah tangga yang tidak mudah rusak, lebih hemat jika dibeli dalam jumlah besar. Yang ketiga, menerapkan penghematan energi. Hemat listrik dan air. Gunakan peralatan rumah tangga yang efisien energi, matikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan,
serta hemat dalam penggunaan air untuk mengurangi biaya tagihan. Yang keempat, memasak di rumah. Harus masak sendiri. Intinya adalah mengurangi makan di luar dan lebih sering memasak di rumah agar dapat menghemat banyak uang. Selain itu, memasak sendiri memungkinkan kita untuk memilih bahan yang lebih sehat dan lebih murah. Selanjutnya, masak dalam porsi besar. Memasak dalam porsi besar dan menyimpannya untuk beberapa kali makan bisa menghemat waktu dan uang. Makanan sisa dapat dipanaskan kembali atau dijadikan bahan makanan baru. Yang kelima, mendaur ulang dan memperbaiki. Alih-alih membeli barang baru, pertimbangkan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah ada atau membeli barang bekas yang masih layak pakai. Misalnya, membeli pakaian bekas atau menggunakan barang-barang lama untuk keperluan baru. Selanjutnya, perbaiki barang yang rusak. Jika ada barang elektronik atau peralatan rumah tangga yang rusak, pertimbangkan untuk memperbaikinya daripada membeli yang baru. Yang keenam, hindari pemborosan dalam gaya hidup. Buat kebiasaan belanja yang bijak. Jangan mudah tergoda oleh iklan atau tren yang mengharuskan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Fokuslah pada kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya, kurangi pengeluaran untuk hiburan. Carilah hiburan murah atau gratis, seperti pergi ke taman, menonton film di rumah, atau beraktivitas di luar ruangan yang tidak memerlukan biaya besar. Selanjutnya, pertimbangkan pembelian barang durable. Perlu berinvestasikan pada barang yang awet dan berkualitas tinggi, sehingga tidak perlu sering mengganti barang-barang yang mudah rusak. Yang ketujuh, tabungan dan investasi. Mulailah menabung, di mana kita perlu menentukan tujuan tabungan jangka pendek dan jangka panjang seperti dana darurat, pendidikan anak, atau dana pensiun. Sisihkan sebagian penghasilan keluarga untuk tabungan secara teratur. Selanjutnya, investasi yang cerdas. Selain menabung, keluarga juga bisa mulai belajar tentang investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan seperti reksadana, saham, atau properti sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan keluarga. Yang kedelapan, pendidikan dan pengembangan diri. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik. Memanfaatkan kursus gratis atau terjangkau bisa menjadi cara untuk meningkatkan keterampilan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Selanjutnya, pelatihan keterampilan rumah tangga. Mengajarkan keterampilan dasar seperti berkebun, menjahit, atau perbaikan rumah dapat mengurangi ketergantungan pada jasa luar dan menghemat uang. Yang kesembilan, mengurangi hutang. Hindari hutang yang tidak perlu. Usahakan untuk tidak berhutang kecuali dalam hal-hal yang penting seperti membeli rumah atau pendidikan. Jika sudah memiliki hutang, buatlah rencana untuk melunasinya sesegera mungkin agar tidak terjebak dalam pembayaran bunga yang membebani. Kemudian bayar secara tunai. Jika memungkinkan, beli barang secara tunai agar tidak terikat dengan cicilan atau bunga hutang. Yang ke-10, membangun kebiasaan berbagi. Selain menghemat, hidup hemat juga bisa diterapkan dengan berbagi rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan yang dapat menguatkan ikatan keluarga dan membangun rasa empati. Apa saja keuntungan hidup secara frugal? Yang pertama, keamanan finansial yang lebih baik dengan hidup hemat. Keluarga dapat lebih mudah mengelola pengeluaran, menghindari utang, dan menciptakan cadangan keuangan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat atau situasi tak terduga. Selain itu, hal ini memungkinkan keluarga untuk menyisihkan lebih banyak uang untuk tabungan atau investasi jangka panjang seperti dana darurat, pendidikan anak, atau persiapan pensiun. Efeknya adalah mengurangi ketergantungan pada utang. Dengan gaya hidup yang lebih frugal, keluarga cenderung lebih sedikit menggunakan kartu kredit atau pinjaman, yang berarti mengurangi risiko beban bunga utang dan meningkatkan kestabilan finansial. Yang kedua, meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan mental. Ketika keuangan dikelola secara bijak dan cermat, maka akan mencegah keluarga terjebak hutang dan mengurangi kekhawatiran finansial sehingga tercipta kedamaian batin dan stres berkurang. Kemudian frugal life juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Gaya hidup hemat mengajarkan untuk lebih menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti waktu bersama keluarga, kebersamaan, dan kegiatan yang tidak membutuhkan biaya besar. Ini dapat meningkatkan kualitas hubungan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Yang ketiga, peningkatan hubungan keluarga. Hidup hemat seringkali melibatkan kerjasama keluarga dalam merencanakan anggaran dan menetapkan prioritas. Ini memperkuat ikatan keluarga karena setiap anggota berkontribusi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.
Selain itu, dengan frugal life, orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak seperti pentingnya pengelolaan uang, kerja keras, dan nilai kesederhanaan hidup. Secara tidak sadar, anak sedang dipersiapkan untuk suatu kebiasaan keuangan yang sehat di masa depan. Yang keempat, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Salah satu prinsip dasar gaya hidup frugal adalah menghindari konsumsi berlebihan yang tidak hanya menghemat uang tetapi juga membantu mengurangi pemborosan sumber daya. Ini berdampak positif bagi lingkungan dengan mengurangi limbah, penggunaan energi, dan emisi karbon. Yang kelima, meningkatkan kemandirian dan memperoleh keterampilan baru. Dalam menjalani gaya hidup frugal, keluarga seringkali belajar untuk melakukan lebih banyak hal sendiri, seperti memperbaiki barang, menanam makanan, atau memasak dari bahan mentah. Ini meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada jasa atau produk yang mahal. Yang keenam, memberikan kebebasan finansial. Ketika keluarga berhasil mengelola keuangan mereka dengan hemat, mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengejar tujuan hidup yang lebih penting seperti pendidikan, perjalanan, atau mengejar karir yang mereka cintai tanpa terikat pada kebutuhan untuk terus bekerja hanya untuk memenuhi gaya hidup yang boros. Yang ketujuh, mengurangi tekanan untuk menampilkan status sosial. Gaya hidup frugal menghindarkan keluarga dari tekanan sosial untuk selalu tampil dengan barang-barang mewah atau gaya hidup yang konsumtif. Ini memungkinkan keluarga untuk fokus pada nilai-nilai internal seperti kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian daripada sekadar memenuhi standar masyarakat. Sekarang, apa saja tantangan menjalani gaya hidup frugal? Adanya tekanan sosial dan budaya konsumerisme. Selanjutnya, kesulitan mengubah kebiasaan belanja dan pengeluaran. Selanjutnya, kesulitan membuat keputusan yang bijak. Kurangnya waktu untuk memasak dan mengelola sumber daya. Keterbatasan dalam pembelian barang dan pengalaman. Kesulitan untuk membatasi pengeluaran untuk keluarga. Selanjutnya, keterbatasan dalam mengakses produk yang diperlukan. Kemudian adanya stigma sosial terhadap gaya hidup frugal. Dalam banyak masyarakat ada stigma bahwa orang yang hidup hemat atau sederhana mungkin dianggap pelit atau tidak mampu. Hal ini bisa menambah tekanan sosial untuk mengubah gaya hidup atau berusaha menyesuaikan diri dengan standar konsumerisme yang ada. Alkitab mendukung gaya hidup sederhana bagi orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 10 katakan, tetapi ibadah yang disertai dengan rasa cukup adalah besar keuntungan. Karena kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jika kita mempunyai makanan dan pakaian, itu sudah cukup untuk kita. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jerat, dan ke dalam banyak hawa nafsu yang sia-sia dan merusak yang menenggelamkan orang ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena mengejar uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Alkitab juga seringkali berbicara tentang pentingnya mengelola sumber daya dengan bijaksana, baik itu uang, waktu, dan energi. Menghindari pemborosan dan menggunakan apa yang kita miliki untuk tujuan yang baik adalah bagian dari ajaran ini. Amsal 21 ayat 20 katakan, di dalam rumah orang bijak ada persediaan makanan dan minyak, tetapi orang bodoh menelan habisnya. Lukas 12 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Sebagai kesimpulan, hidup hemat dalam keluarga bukan berarti hidup dengan kekurangan, melainkan memilih untuk hidup dengan bijak dan penuh perencanaan. Dengan mengelola keuangan secara cermat, berfokus pada kebutuhan, dan mengurangi pemborosan, keluarga dapat mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Kebiasaan hidup hemat juga mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan pentingnya berbagi. Yang paling penting adalah kesejahteraan batin yang hidup dengan penuh rasa syukur, serta kedamaian jiwa yang asalnya dari Tuhan yang akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share tayangan ini supaya semakin banyak keluarga-keluarga yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dan salam Kapas.